Kalian yang apa, boleh dong dinyalain kameranya biar aku bisa ngeliat kalian, kalian bisa lihat aku, kita berjalan dua arah gitu ya. Yang bisa nyalain kameranya, aku pengen lihat kalian. Mungkin Agita, Winnie, Yunita, Lilis, ya kan? Udah 18 dulu. Hai, halo Winnie. Ya, udah 18 dulu ya, kita bisa langsung mulai aja. Nanti mungkin teman-temannya mau join di teman-temannya yang lain bisa diajakin join, buat tetap join juga nggak masalah. Sebelumnya kita kenalan lagi dari awal, buat yang mungkin lupa ya kan, seminggu nggak ketemu. Jadi nama aku Olivia Aurelia, boleh dipanggil Liv juga nggak masalah, itu di kananku udah ada tulisannya. Di nama Zoomku juga udah ada kan di situ. Hari ini kita bakal belajar bahasa Inggris seperti yang udah dikasih tahu di WA. Dan tema malam ini sangatlah amat menyenangkan. Oke, bisa ada yang bantu share screen nggak materinya? Atau ada apa? Belum ini PDD dari PDD. Oh, oke oke. Thank you. Ya, malam ini kita akan membahas soal functional text atau bisa disebut teks fungsional. Dibalik-balik aja arti bahasa Inggris sama bahasa Indonesia dia kan mirip-mirip. Functional text dari namanya sendiri tuh dia pasti teks yang berfungsi tuh, banyak fungsinya gitu kan. Dan malam ini functional text itu biasanya kalau kita tahu di bentuknya itu biasanya dia lebih pendek-pendek, nggak kayak kemarin teksnya. Oh iya aku lupa ngingetin. Oh iya, iya, aku kasih waktu dulu. Kalian absen dulu ya, teman-teman. Aduh, aku lupa ngingetin. Sorry, sorry, sorry. Mana nih? Ya, tuh di kolom komentar Zoom udah ada ininya, apa namanya, linknya. Iya, nggak masalah, nggak masalah. Uh, Kalian bisa langsung akses formulir absennya, terus kalian isi ya. Aku tunggu, waktuku nunggu berapa? Aku tunggu sampai aku dikasih izin untuk melanjutkan materinya. Oh iya, 5 menit. Oke, oke. Alright, aku tunggu 5 menit ya. Kalian bisa isi dulu tadi siapa, Anggita, Winnie, Lilis, sama Yunita. Boleh langsung isi ininya ya, absennya. Satu. Aku suruh nunggu 1 menit nih. Nggak, aku kasih waktu tunggu, aku bakal nungguin 5 menit. Oh udah, oke. Dua, oh cakep, cakep, cakep. Siapa lagi lah? Oh ya, boleh, boleh, lanjut terus. Oh, tiga, cakep, cakep. Lilis, Lilis kali ya? Iya. Oh, udah ya, oke. Kita bisa langsung mulai berarti. Iya, nggak masalah. Yang penting kita udah selesai absen dan wow, it's actually yang kita perlukan. Ups, salah nih gua. Salah lagi. Oke, kita langsung mulai aja ya soal materinya. Itu kita hari ini bakal bahas function yang termasuk kategori functional text itu biasanya greeting cards, letter, atau banyak macam-macamnya yang malam ini kita bakal pelajarin. Boleh langsung next saja. Nah, yang pertama tuh ada warning, notice, and caution. Fungsi dari text warning, notice, dan caution ini, itu dia antaranya tuh dia untuk melarang orang melakukan sesuatu, memperingati orang untuk berhati-hati ketika melakukan sesuatu, dan memberikan petunjuk untuk melakukan
sesuatu dengan benar gitu. Kalian pernah nggak sih lihat yang di sebelah kanan ini? Tunggu, sorry, aku mau cari suara biar kan. Yang di sebelah kanan ini nih, pernah lihat nggak warning kayak gini di sosial media? Ada yang tahu dari mana? Anggita mungkin mau jawab, tapi mikir apa aku pencet. Ada yang tahu nggak sih? Pernah lihat nggak sih? Pernah Kak. Iya, dari mana coba ini? HP. Ya, buat yang nggak tahu, kalau kalian sering main TikTok, itu biasanya ada photosensitive warning gitu. Jadi di era zaman sekarang kita kan lebih mawas gitu ya, lebih sadar tentang keadaan manusia. Kadang tuh yang ini sebutannya warning untuk fotosensitif. Foto untuk orang-orang yang gampang kejang-kejang kalau mereka ngelihat cahaya yang terlalu berlebihan gitu. Makanya harus disediakan warning seperti ini. Atau ketika kalian ngebaca atau baca buku atau nonton film gitu, biasanya ada warning di sebelum kalian baca atau sebelum kalian nonton film, itu biasanya ada warning, peringatan, ada adegan kekerasan atau ada adegan untuk orang dewasa yang nggak boleh ditiru gitu. Itu contoh dari warning gitu. Ini juga salah satu contohnya photosensitive warning. Dari photosensitive warning ini kita bisa dapat informasi kalau video yang akan kita tonton dia itu mengandung adegan yang memiliki banyak cahaya dan bisa memicu orang-orang untuk kejang bagi mereka yang punya sensitivitas terhadap cahaya. Terus dikasih tahu lagi, ada informasi lagi di sini, tunggu warnanya jangan yang ini. Dikasih informasi lagi di sini, kalau misalkan kita skip video ini, video selanjutnya nanti bakal kita bakal tidak disediakan lagi gitu video-video yang fotosensitif. Itu fungsi dari warning. Jadi kita bisa tahu dari peringatan gitu buat kita. Jangan ngelakuin itu, sama kayak dari fungsinya melarang, memperingati dan memberikan petunjuk kayak gitu. Ada pertanyaan untuk warning? Gak ada? Kalau nggak ada dari kalau nggak ada pertanyaan, kalian boleh, kalau belum kepikiran buat pertanyaan bisa nanya nanti. Tapi kalau sekarang mungkin kayaknya kita lanjut dulu ya. Boleh deh, next. Nah, selanjutnya itu ada announcement. Itu pasti kalian udah sering banget ketemu gitu, udah nggak asing lagi. Jadi announcement adalah atau pengumuman adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu hal gitu. Biasanya tuh teks pengumuman itu mencantumkan waktu dan tempat. Dan teks pengumuman itu juga harus ditulis secara singkat, padat, dan jelas gitu. Jadi biar orang-orang tertarik baca. Kan kalau pengumuman terus ya, dia menuliskan pengumuman penutupan sementara dari kedutaan Indonesia di London mulai tanggal 5 Januari. Ini kan dia ada mencantumkan waktu sampai pemberitahuan selanjutnya gitu. Terus kita di sini dikasih lagi tahu informasi. Jadi kedutaan akan hanya melayani di pengumuman itu informasinya harus jelas dan padat. Dia ada tanggal, dia ada tempat gitu kan. Kita tahu oh dia tutup sementara. Terus di sini kita tahu walaupun ditulis melayaninya bisa ngelewat konsular hotline gitu. Kayak gitu. Tapi tiba-tiba pengumuman tuh ada banyak. Ini kebetulan bentuknya kan kayak sangat singkat dan sederhana gitu. Mungkin nanti kalian lebih sering nemuin bentuk pengumuman yang bentuknya kayak teks gitu. Ya, boleh kita langsung next saja. Nah, selanjutnya dari salah satu bentuk functional text itu dia ada invitation. Invitation atau undangan berfungsi untuk mengundang orang lain menghadiri suatu acara. Di dalam teks undangan kita harus mencantumkan hal-hal berikut. Kita harus mencantumin jenis acaranya dengan jelas, apakah itu pesta pernikahan, ulang tahun, syukuran, dan lain-lain gitu. Terus alamat dan waktu, dia ada kayak penting banget dong kalau kita nggak ngasih alamat dan waktu, cara orang itu tahu kita mau ngadain pesta di mana dan kapannya kan mereka pasti nggak tahu kan. Terus dan informasi yang jelas tentang si pengundang gitu. Pasti kita harus tahu dong siapa yang ngundang, masa tiba-tiba diundang orang nggak dikenal, kan menyeramkan.
sampai sana organ kita bakal dijual atau enggak. Jadi kita harus tahu siapa sih yang undang kita. Terus kalau misalkan ada dress code, biasanya ini untuk pesta-pesta yang lebih formal, levelnya ada janjiannya gitu. Itu juga harus disebutkan gitu. Biar kita, kalau biar tamunya yang datang tuh nggak merasa dikucilkan karena salah kostum. Baiknya kalau tahu ya nggak apa. Ini ada contoh dari undangan. Ini Oscar Party, tapi menurut gue ini bukan undangan untuk Oscar langsung. Tapi sekumpulan orang-orang yang menikmati Oscar gitu. Oscar itu kalau buat yang kayak apa, penghargaan film gitu ya di Hollywood. Jadi biasanya emang ada beberapa kumpulan orang yang suka nonton penghargaan tersebut bareng-bareng, dan kayaknya ini undangan mengenai hal tersebut buat nonton acara Oscar ini bareng-bareng di rumahnya. Nah dari sini kita tahu acaranya kapan diadain. Acaranya nih Kak, Sunday Februari 26 Februari tahun 2016 gitu. Jam berapa? Jam 3, 3 o'clock. Sunday kalian tahu hari tanggalnya, kalian tahu jamnya. Ini siapa, tempatnya di mana? Di rumahnya The Johnson. Johnson tuh kayak biasa nama orang, nama belakang disebutnya The Johnson. Terus alamatnya di mana? Nah, detail alamatnya di sini gitu. Terus apa pesan tambahannya? Suruh bawa snack sendiri-sendiri. Mereka dibuat jajan dan dibagi-bagikan nanti, itu mereka suruh bawa snack sendiri kayak gitu. Jadi invitation paling penting jelas adalah tempat dan tanggalnya gitu. Dan di sini biasanya boleh ditambahin pesan-pesan tambahan kayak dress code atau mau bawa snack sendiri. Jadi pas mereka nyampe ke sana tuh mereka nggak bingung gitu apa yang mereka lewatkan gitu. Ada yang ingin ditanyakan untuk invitation? Belum ada? Aku kecepatan nggak? Enggak, Kak. Ini aku kecepatan. Enggak, kan kita? Oh, enggak ya? Oke. Oke. Beda, boleh selanjutnya. Setelah invitation, next. Nah, selanjutnya ada greeting cards. Greeting cards itu tujuannya, itu dia to encourage someone, untuk menyemangati seseorang. Terus, to congratulate someone on his or her birthday, achievement, graduation, and special days. Untuk menyelamati seseorang gitu, ngasih selamat, memberi selamat atas ulang tahunnya, pencapaiannya, kelulusan atau hari spesial buat mereka. Terus to wish someone who is having a holiday to get well on a new year gitu. Untuk mengucapkan atau untuk mengharapkan mendoakan seseorang itu, semoga kamu mendapatkan liburan yang sangat menyenangkan gitu, semoga cepat sembuh atau selamat, semoga tahunmu menyenangkan gitu. Iya ya, mengasalkan. Terus habis gitu ada to show some sympathy on someone's loss, jadi kayak turut berduka cita, menunjukkan simpati terhadap kehilangan seseorang gitu. Itu bisa pakai greeting cards. Terus untuk memperingati hari-hari religi gitu, kayak Idul Adha, biasanya kalian tuker-tukeran nggak tuh pesan di WA? Kayak, atau SMS, WA, Facebook, atau sosial media lainnya, kalian pasti tukeran dong ucapan kayak selamat hari raya Idul Fitri, selamat Natal, etc. kayak gitu-gitu. Nah untuk strukturnya itu dia yang perlu adalah penerimanya, terus isinya yang jelas pasti, dan pengirimnya gitu. Jadi biar nggak ada yang ketukar gitu loh isinya. Tapi in general pasti mudah untuk dikenali lah. Karena apa? Karena unsur pembahasannya dia sangat mudah gitu. Pasti kita langsung ketemu happy birthday, selamat ulang tahun. Ada greeting expression. Ini yang bikin kita mudah mengenali greeting cards karena ada greeting expression-nya. Kayak happy birthday, happy Teacher's Day, Merry Christmas, congratulations, our deep sympathy, sorry for your loss. Itu yang membuat greeting cards mudah untuk dikenali gitu. Terus selanjutnya ada wishing words atau sentence. Jadi kayak kalau misalkan kita tadi kan ini untuk encourage someone gitu, buat nyemangati seseorang, kita tuh bisa ngasih kayak wish you all the best, hope you get good scores, good luck, get well soon, dan lain-lain kayak gitu. Terus biasanya bisa ditutup dengan salutation. Dia bisa sincerely love, hug and kiss your best friend
pokoknya ini bagian penutup. Tadi waktu aku keputus-putus, aku ngomong ini nggak keputus-putus nggak? Halo? Ini aku tidak bisa ngomong. Halo? Keputus-putus ya. Terus hilang. Aku jelasin lagi nih dari awal. Tidak, Anonet itu tidak bisa hilang. Teman ada yang bisa bantu menghilangkan ini nggak dari PDD? Bantu hilangin Anonet dari aku. Anonetnya nggak mau hilang nih. Aku mau menjelasin lagi dari awal. Ada yang bisa nge-clear nggak? Oh ini nggak mau hilang ya dari aku. Apa internetku yang ini? Oke, thank you, thank you. Oke, aku jelasin lagi ya karena tadi kan apa katanya keputus-putus. Jadi aku jelasin lagi. Uh, ya, aku jelasin lagi gitu dari awal gitu. Tujuannya gitu, tujuannya pertama adalah untuk bisa menyemangati seseorang, menyelamati seseorang, bukan menyelamati ya, memberi selamat kepada orang lain gitu. Dan kasih selamatnya itu bisa buat apa aja untuk ulang tahun, pencapaian, kelulusan atau hari spesial. Terus untuk memberi apa? Untuk memberi harapan gitu buat orang lain, mendoakan orang lain gitu. Dia biar cepat sembuh atau mendoakan tahun yang baik buat dia. Terus untuk menunjukkan simpati kita terhadap orang yang kehilangan gitu. Kalau misalnya dia meninggal, kita ucapin bisa lewat greeting cards juga. Terus bisa juga untuk merayakan apa namanya, merayakan hari keagamaan gitu, kayak selamat hari Natal, selamat Idul Fitri dan segala macam. Untuk strukturnya, walaupun dia agak lepas juga, strukturnya itu ada penerima, isi, dan pengirim gitu. Ini strukturnya. Terus yang bikin, tadi aku udah sebut yang bikin greeting cards. Iya, yang bikin greeting cards mudah dikenali itu dia unsur kebahasaannya dari unsur kebahasaannya tuh bikin greeting card bikin greeting card tuh mudah dikenali gitu. Dia pertama ada greeting expression, happy birthday, happy teacher's day, merry Christmas, congratulations. Itu kan kayak sekali lihat kita tahu kalau ini pengucapan selamat. Kalau pengucapan selamat berarti itu greeting cards.
Atau kalau untuk turut berduka cita, oh berarti dia mengucapkan simpati. Itu berarti termasuk greeting cards. Nanti contohnya aku kasih lihat, kita bakal bedah dari contohnya. Terus ada wishing words tadi yang kayak apa? Ucapan doa-doa buat si penerima gitu. Wish you all the best. Semoga kamu mendapatkan yang terbaik gitu. Hope you get good scores. Semoga kamu dapat nilai baik. Good luck. Semoga berhasil. Get well soon. Semoga cepat sembuh dan lain-lain. Terus biasanya ditutup lagi selalu pakai salutation. Nah, penutupnya itu biasanya sincerely, love, hug and kisses, your best friend, regards, dan lain-lain. Nggak jauh beda dari surat gitu. Bentuk surat yang nanti kita juga bakal pelajarin malam ini. Terus yang bikin greeting cards juga mudah dikenali itu karena dia ada pronouns. Dia banyak pronouns-nya gitu. Kayak I, my, me, mine, you, yours, we, our, us, ours gitu kan, dan lain-lain. Kan kayak dari wishing words saja tuh kalian bisa baca nih. Hope you get good grades. Terus wish you all the best. Gitu kan, kalian dari wishing words saja tuh kalian udah bisa lihat kalau pronouns-nya tuh ada banyak. Berarti dari situ kita tahu kalau itu adalah greeting cards. Nah, bisa dilihat contohnya next. Halo. Ini suaraku masuk nggak ya? Nah, ya, ini contoh salah satu contoh kartu ucapan untuk kehilangan seseorang gitu. Dia pertama dibuka with caring sympathy gitu, dengan rasa simpati, dengan rasa kepedulian simpati gitu. Terus di sini isinya tuh biasanya nyebutin kehilangan kita terhadap orang tersebut, dan ditutup di sini, kalau penutupnya di sini adalah dia thinking of you, penutupnya memikirkan tentang dirimu dan nama si pengirim gitu. Kayak gitu. Ini contohnya untuk kartu greeting cards yang sangat sederhana gitu. Jadi mudah untuk dikenali ya. Walaupun di sini nggak ada receiver ya kan, tapi dari fotonya ini berarti nandain kalau orang yang ngirim ini udah akrab banget. Dia nggak nyebut nama, tapi dia langsung masang foto gitu kan. Ya udah, ada pertanyaan kah untuk greeting cards karena tadi aku kepotong-potong dengan internetnya? Anggita, ada yang ditanya? Winnie, Yunita, Lilis? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Ya udah, kita lanjut ke functional text selanjutnya. Nah, selanjutnya ada advertisement. Advertisement itu iklan yang bertujuan untuk mempromosikan suatu produk atau jasa dan mengajak pembaca atau pendengar untuk memakai produk atau jasa tersebut. Untuk unsur kebahasaannya, biasanya dia tuh sifatnya persuasif, biar bisa menarik minat pembeli. Terus dia memiliki kalimat imperatif gitu, memiliki kalimat perintah gitu. Dan yang terakhir itu biasanya unsur kebahasannya dia informatif. Dia harus bersifat informatif agar calon pembeli tahu produk yang dijual gitu. Terus di sebelah kiri ini ada contoh dari text advertisement, functional text advertisement. Itu dari sini kita tahu dia persuasif ya. Kita tahu dari sini, oh ini barang baru nih, new, Dunder Mifflin Paper Company. Nah, ini nama perusahaannya. Dia jual apa? Jual copy paper. Di sini ada kan informatif kan. Kayak kita tahu nih, oh berat kertasnya tuh 20 lb, terus 92 bright. Kayaknya ini saturasi warna di kertas. Gue kurang paham teknisnya soal kertas kayak gimana, tapi sepertinya seperti itu. Terus apakah persuasif gitu? 100% fun gitu, 100% fun. Kertasnya tuh sangat menyenangkan. Jadi kita harus beli gitu. Apalagi dengan harga sale gitu, harga diskon, harga murah 34,99, 34.99 gitu kan per karton harganya. Jadi sifatnya informatif kan, kita tahu produknya, ini kita tahu beratnya, kita tahu harganya, terus kita tahu belinya di mana, exclusively from quill.com. Ini kita bisa beli di situ, di website tersebut gitu. Ada pertanyaan buat advertisement? Mudah kan, functional text tuh karena bentuknya pendek, seharusnya mudah untuk dikerjakan dan dipahami dan dikenali karena dia bentuknya singkat gitu. Selama kita banyak kalimat dalam bahasa Inggris yang kita paham, seharusnya
untuk jenis-jenis functional text itu nggak ada masalah gitu. Tapi kalau misalkan kalian ada yang nanya dan masih bingung, itu juga nggak masalah. Tinggal tanya aja Kak, atau kasih emoji, resend gitu, atau langsung nyalain mic juga nggak masalah. Ya boleh next deh, karena kayaknya nggak ada pertanyaan. Nah, ini short message. Itu biasanya digunakan untuk menyampaikan pesan singkat kepada orang lain. Pasti kalian umur segini udah pada punya handphone kan? Udah mau masuk SMA, ya nggak? Di sini kalian ada handphone nggak? Anggita? Oh ya kan kalian ada WA gitu kan? Pasti ada dong handphone. Nah, kalau ada handphone pasti ada SMS gitu, ada fitur SMS. Nah, short message itu biasanya aku nggak nulis di sini, tapi kalau untuk ujian-ujian biasanya dia nanti muncul subjek dari teks SMS tersebut, terus ada pengirimnya, from, dan ada receiver-nya, penerimanya gitu. Biasanya ya bentuknya kayak gini. Sama, tapi kalau kayak gini, ini kan ada contoh nih, aku kasih contoh short message juga. Ini nama pengirimnya. Nama pengirim tuh biasanya ada di bawah ya, entah itu surat atau itu SMS atau itu pesan-pesan gitu, biasanya nama pengirim ada di bawah gitu. Ini pengirimnya dari Davis. Davis ngirimin ini subjeknya. Subjeknya adalah expired sincere gift. Gitu. Sincere gift ini namanya nama ini ya, nama program gitu, nama alat. Jadi dia bukan sincere kan, kalau dalam bahasa Inggris ada artinya lagi, tapi dalam konteks ini dia tuh nama kegiatan apa nama produk gitu. Jadi makanya dia di sini tulisannya kapital. Ini nggak jauh beda sih konsepnya sama pakai bahasa Indonesia, penggunaan KBBI dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tuh nggak jauh beda. Jadi kalau singkat kan, nah kita tuh bisa tahu gitu dari informasi pesan ini tuh apa. Kita dikasih tahu kalau ada event namanya Secret of My Heart, dan itu event tersebut tuh udah selesai gitu. Uh, nah, bonus hadiah yang kita dapat itu bakal diubah menjadi Stelin. Stelin ini kayaknya nama produk juga gitu, nama apa? Nama barang. Makanya dia kapital. Jadi kalau kalian tahu kan teknisnya nama kapital tuh kayak apa aja? Buat nama orang, nama barang gitu. Ini lebih kayak ke bahasa Indonesia nih. Aku kayaknya ngerangkap deh bahasa Indonesia, bahasa Inggris malam ini. Jadi nama orang, nama barang, nama tempat, biasanya itu dia harus pakai huruf kapital, diawali dengan huruf kapital gitu. Kayak di sini kan ada kapital ya. Nah, terus kita dikasih tahu ntar buat ini adalah tolong untuk mengambil mereka gitu. Tolong diambil hadiah yang udah dikonversi, udah diubah ke Stelin tuh tolong diambil gitu. Itu pesan dari Davis kayak gitu. Ini contoh short message-nya. Bingung nggak? Aku ngejelasinnya jelimet nggak? Atau udah paham? Winnie paham nggak Winnie? Kak. Oke, bagus bagus, keren. Ya udah, lanjut kita next. Nah, banyak nih letters or email, surat atau email gitu kan. Jadi email itu kan sebenarnya bentuk elektronik dari surat ya, namanya aja emails, electronic mails. Jadi strukturnya sebenarnya nggak jauh beda. Itu mereka biasanya ada tanggal, tapi kalau untuk email biasanya secara otomatis dari apa sistem komputer ininya, kayak kalau kita bikin email biasanya di Yahoo atau Gmail itu biasanya udah ada tanggalnya, jadi kadang kita udah nggak perlu lagi ngasih tanggal. Terus ada address, ini biasanya untuk surat juga. Kalau email mungkin email address, alamat email kita, alamat emailnya. Tapi kalau untuk surat biasa yang dikirim lewat pos, itu biasanya dia pakai alamat ini. Nah, aku tadi nggak jelasin kalau date ini biasanya tanggal ditulis pada bagian kiri paling atas gitu. Jadi dia nunjukin kapan surat itu dibuat. Biasanya ditulis ada tanggal kapan surat itu dibuat. Jadi bukan tanggal sampai ya. Soalnya biasanya kan kalau tanggal sampai kita nggak pernah tahu kapan sampainya kan. Kalau lewat pos biasanya nggak menentu gitu. Terus yang kedua itu ada address, alamat. Bagian ini tuh ditulis
tempat di mana kamu menulis surat atau alamat asal si pengirim kita. Kalau misalnya kita nulis surat, itu kita tulis alamat di bagian kanan atas. Atau kanan, pokoknya selama di atas gitu alamat kita kalau nulis surat. Terus salutation. Nah, salutation ini salam pembuka dari dan nama penerima surat gitu. Contohnya dear, dearest, dearest nama gitu. Dear Winnie gitu, atau dearest Anggita, sweetheart, darling, my love gitu, dan lain-lain. Biasanya salutation nanti ada bentuknya, kalian pasti bakal lihat dan bakal tahu kayak gimana. Nah, terus biasanya selanjutnya ada introduction untuk struktura, itu pembukaan, biasanya ditaruh di paragraf pertama. Biasanya dimulai dengan sebuah pembukaan seperti tanggapan dari surat sebelumnya, atau bisa juga awal perkenalan diri jika kalian baru mulai surat menyurat gitu. Kalian ada nggak yang pernah nyobain pen pal gitu, teman menulis surat, atau tukar-tukaran kartu pos gitu-gitu, pernah nggak sih? Kalau belum pernah, cobain deh, itu seru banget. Itu kalian bisa cari di internet buat nyari teman-teman bertukar surat kayak gini atau bertukar email. Kalian juga bisa nyoba nulis surat sendiri. Itu kalian bisa ngelatih bahasa Inggris kalian. Atau kalau sama orang Indonesia juga kalian bisa dapetin teman baru gitu kan. Jadi menurutku itu kalian harus coba sih untuk tukeran surat kayak gitu. Terus ada body atau isi surat gitu, body surat itu. Jadi dia merupakan isi atau inti dari surat, tujuan kita ngirim surat tuh apa. Terus tuh, pada bagian body ini, kalian menceritakan semua isi surat yang ingin kita ceritakan. Selanjutnya ada closure, penutup, yang menunjukkan bahwa surat akan segera berakhir. Dan yang terakhir, yang kedua dari terakhir tuh ada complimentary close. Jadi kayak, with love, sincerely yours. Jadi kan kita buka tadi ada salutation-nya. Ada dear, dearest, sweetheart. Berarti kita tutup juga ada with love, sincerely yours, dan with love, dan macam-macamnya gitu. Ada macam-macamnya tuh ada banyak. Kalian bisa cari lagi di internet. Ini beberapa contohnya kayak gini. Dan yang terakhir itu ada signature atau tanda tangan. Ini juga nggak harus tanda tangan, tapi maksudnya ada tanda dari kalian. Kayak tadi kan kita lihat di short message ada namanya Davis gitu di bagian bawah kan, itu dari nama pengirim. Jadi nggak mesti tanda tangan, tapi bisa juga cuma inisial doang. Ini untuk struktur dari personal letter ya. Kalau yang official biasanya dia ada kop suratnya, biar suratnya itu lebih formal lagi. Dan isinya juga nggak, kalau ini kan isinya bebas ya, kita ngomongin apa aja. Pun struktur sebenarnya nggak terlalu plek gitu, ada aturan ya, karena ini kan personal, kecuali untuk alamat, address gitu-gitu kan. Tapi selain dari itu, kayak official dia harus baku banget gitu loh istilahnya. Kita lihat contohnya, aku kasih 2 contoh kalau nggak salah di sini. Boleh di next. Nah, waduh ini lewat ini ya, apa G Drive ya, apa Google Drive gitu. Kalau Google Drive strukturnya agak hilang, apa agak ketutupan. Sorry. Aku ini aku bisa baca juga. Ini surat tahun jadul banget. Bahasa Inggrisnya mungkin dari kalian beberapa ada yang nggak ngenalin bentuknya kayak gini. Tapi aku bakal coba bantuin. Karena aku kan ngasih 2 contoh. Ini jenis suratnya dua-duanya personal, tapi yang bikin beda adalah beberapa nggak ngikutin struktur tadi itu, nggak ada tanggalnya segala macam. Karena untuk kalau di ujian-ujian emang kadang ada tanggalnya, tapi kadang juga nggak ada, tergantung bentuk soalnya lagi nanti kayak gimana gitu loh. Jadi kalian harus biasakan diri aja pokoknya, karena bentuknya kayak short message dan letter kan nggak jauh beda kan. Terus di sini nih, ini ada tempat dia menulis surat, Philadelphia, itu uh, provinsi di US. Terus di sini ada tanggal suratnya tahun 1791, udah jadul banget kan. Habis itu ini salutationnya Dear Sir, dia nggak nyebutin nama, tapi Sir ini kan nama apa, kayak nama panggilan gitu, Sir, Madam gitu, Tuan gitu, Dear Tuan. Terus di sini pembukanya kita tahu nih, dia bilang when we were last together, jadi terakhir kali kita bersama gitu. Kamu menyebutkan kalau kamu tuh ingin mengetahui
ingin mengetahui apa tujuanku dan apa yang aku mau lakukan kan. Dan kamu menyebutkan kalau kamu akan memberikan segalanya untukku gitu. Pokoknya ini adalah pembukanya. Jadi kan ini bentuknya nggak paragraf ya, karena dia merasa yang penulis nih mungkin merasa kalau surat dia pendek, jadi kita nggak dikasih lihat paragraf-paragraf gitu. Tapi di sini kurang lebih ini pembukanya. Nah, terus di sini, mulai dari sini itu dia adalah isinya. Aku bisa aja bacain artinya, tapi karena berhubung ini bentuk suratnya agak berantakan, jadi kayaknya agak nggak bisa nih. Nah, terus penutupnya, nih, dari sini kita tahu, your answer, jawabanmu, I shall expect this evening or in the early morning. Kalau nggak salah tulisannya sangat pagi hari gitu. Aku mengharapkan jawaban darimu tuh malam ini atau pagi-pagi subuh gitu nanti, karena aku udah nggak sabar buat nunggu lama-lama. Nah, terus di sini ada tutup lagi, closure-nya yours. Dan ini nama pengirimnya, nggak kebaca, tapi pengirimnya itu James Reynolds, pengirimnya, gitu. Nah, ini satu contoh dari surat. Terus ada lagi contohnya next. Nah, ini contoh lainnya. Ini di sini ada salutation, Dear John Ambrose McLaren. Terus di sini ada pembukanya gitu. Pembukanya gini, dia ini adalah surat cinta gitu, surat cinta dari Lara Jane ke John Ambrose. Terus dia apa namanya? Sorry, sabar ya guys. Oke. Di sini dia pembukanya dengan sangat-sangat manis gitu. Aku ingat hari pertama ini berawal gitu. Musim gugur tahun kelas 8 kan dia nyeritain. Terus ini badinya, isi dari surat-surat dia dan perasaan dia tuangkan. Sorry, ternyata isinya dari sini sampai sini. Itu dia isi gitu. Dan dia tutup kalimat paragraf penutupnya itu adalah, aku akan mengatakan ini sekali karena kamu nggak pernah mendengarnya lagi gitu, karena kamu akan sama sekali nggak dengar gitu. Jadi selamat tinggal Johnny. Ini yang menarik dari bahasa Inggris. Goodbye Johnny ini tuh pertama bisa melambangkan perpisahan dia sama si John Ambrose, dan penutup juga buat suratnya. Jadi kayak maknanya tuh ganda gitu. Paham nggak? Kira-kira maksud aku kayak gitu. Tapi intinya kayak gitu, maknanya ganda. Jadi goodbye ke orangnya karena nggak ketemu lagi, dan goodbye untuk penutup suratnya gitu. Nah, di sini ada closure lagi, dia penutup love Lara Jean. Kayak tadi. Sama kayak tadi kan yours, ini love gitu. Semoga sih kalian paham. Tapi jadi walaupun nggak ada tanggal sama tempat alamat ini ditulis, ini bentuknya tetap surat karena strukturnya kayak gini kan. Beda sama short message tadi tuh benar-benar pendek. Nah, ya udah kayak gitu deh. Ada yang ingin ditanyakan? Lilis mungkin pengen tanya? Nggak? Ditinggal ya aku. Ini, Anggita. Yunita, Enggak, Kak. mau nanya nggak? Anggita mau nanya nggak? Enggak, Kak. Oh, enggak, ya udah. Ini lucu banget suaranya. Oke, lanjut. Ya, next. Nah, selanjutnya ada label. Label itu digunakan untuk memberi informasi mengenai suatu produk. Kalau kita makan atau minum di sini tuh, aku kebetulan nggak muncul ya di gambar ya, aku ada aqua gitu. Itu ada labelnya, enggak sih nggak ada labelnya, tapi ada labelnya di sini, ada beratnya gitu. Itu dia berguna untuk memberi informasi mengenai suatu produk gitu. Fungsi sosialnya itu dia untuk mengetahui apakah makanan, minuman, obat cocok dan aman untuk digunakan. Karena kan di dunia ini ada yang namanya alergi gitu kan. Kalau misalkan tiba-tiba ada yang alergi kacang terus makan snack yang ada campuran kacangnya, pasti nanti dia mengalami komplikasi gitu, mengalami gangguan karena bukan keracunan dia karena alergi itu. Jadi biar orang yang punya alergi itu bisa menghindari efek negatif dari produk. Terus
yang terakhir itu untuk memberi khasiat manfaat terbaik dari produk gitu. Jadi kalau misalkan ada manusia yang resisten tuh namanya kalau nggak tahan gitu, tahan terhadap sesuatu itu kan namanya resistansi. Misalkan kalian minum obat gitu kan, terus ternyata kalian tuh nggak mempan sama suatu obat, antibiotik misalnya, ada antibiotik, tubuh kalian udah nggak mempan. Kalau misalkan kita tahu kita nggak mempan sama obat itu, tapi ada obat yang punya kandungan antibiotik itu, tapi kita nggak ada labelnya, kita kalau kita tetap konsumsi, berarti kan nggak berguna kan obatnya. Jadi itu fungsi label, kenapa label tuh harus ada. Nah, untuk struktur generiknya itu dia biasanya ada nama produknya, nama mereknya, deskripsi produk, konten, nutrition facts, fakta nutrisinya gitu kan. Terus dosis yang disarankan ini untuk obat, tapi untuk makanan biasanya untuk makanan kesehatan atau minuman kesehatan dia juga ada dosis yang disarankan kayak Yakult itu kan dia ada batas maksimumnya, atau kalau kalian minum vitamin C gitu atau minum-minuman yang ada vitamin C-nya tuh biasanya juga ada dosis yang disarankan. Terus pengemasannya kayak nggak boleh kena matahari langsung atau nggak boleh taruh tempat lembab gitu. Terus ada tanggal kadaluarsanya juga. Kalian tahu nggak apa bedanya nama produk dan nama merek? Tahu kan? Bisa bedain kan nama produk dan nama merek? Anggita bisa bedain nggak nama produk sama nama merek? Kayak kasih contoh deh. Bisa nggak? Halo, ini mau ngasih contoh nggak? Bedanya nama produk atau nama merek? Yang kita nyala kan? Oh enggak ya, mikir nggak nyala, mikir nyala. Lilis deh, Lilis. Kasih ini nama bedanya nama produk sama nama merek. Nggak ada nih. Ya, pada diem-dieman. Semoga nggak ditinggal ya. Kalau tinggal nonton di YouTube gitu ya, Kak. Jadi kalau nama produk tuh biasanya kayak nama produknya kayak misalkan ini Aqua, dia air putih, dia jualnya Aqua gitu. Mereknya apa? Mereknya dari Danone, Unilever gitu. Dari Danone itu nama mereknya. Tapi produknya apa? Produknya Aqua gitu. Kayak gitu sih. Mudah lah dikenalinnya. Pasti kalian pernah lihat. Kalian mudah dengan mengenalinya. Ya, bisa lanjut kita ke contohnya. Next. Ah, ini. Ini contoh label dari obat ya. Lilis, aku dapat laporan kamu TikTokan ya, Lilis. Tolong TikToknya ditahan dulu. Tadi kan aku udah ngasih contoh dari photosensitive warning, tapi bukan berarti kamu langsung cek, Lilis, oke? Okay? Nah, ini nama di sini ada nama mereknya Fix dan ini nama produknya. Produknya tuh Vape Sapo Drops plus Cough gitu. Ini dia nulisin di sini manfaatnya apa aja. Oh, sorry, di sini manfaat juga ada nih. Ini manfaatnya di sini lebih jelas ya. Ini dosisnya. Ini bahannya apa? Bahannya herbal gitu. Dosisnya tuh untuk anak di atas 6 tahun adalah di mulut gitu selama 2 jam kalau diperlukan. Ya nggak sih? Yang kalau nggak ya gitu deh pokoknya. Terus di sini ada ininya, bahan-bahannya di sini konten obatnya tuh apa aja. Di sini ada licorice. Licorice tuh jenis apa ya? Gue lupa. Ya, pokoknya kalian bisa cari di internet dan licorice tuh apa gitu. Terus di sini ada jahe, ginger, terus Indian gooseberry. Ini kayaknya dari nama berry-nya sih sejenis berry ya. Terus ada mentol gitu. Di sini juga ada bahannya lagi gitu yang perlu diperhatikan. Hidroksibenzoat. Nah, ini kimia banget, aku nggak tahu. Mungkin nanti kalian di SMA akan belajar. Aku saat ini belum searching untuk cari tahu hidrobenzoat itu apa. Nah, terus dikasih tahu ada warning tambahannya gitu. Untuk konsultasi dengan profesional, terus ada kalau produk ini tuh mengandung gula gitu. Jadi kalau untuk orang-orang yang lagi menjaga kadar gulanya itu obatnya lebih baik dihindari gitu kan. Terus di sini ada advice tambahan gini, bukan untuk digunakan anak di bawah umur 2 tahun tanpa
saran medis dari dokter gitu. Terus jangan digunakan apabila kemasannya rusak. Nah, di sini ada storage-nya juga. Jadi harus diletakkan di suhu di bawah 25 derajat. Berarti kalau di Indonesia nih obat nggak bisa digunakan kalau ditaruh di asal di rumah gitu. Tapi kalau ditaruh kulkas masih bisa kayak gitu. Nah, ini contohnya untuk label obat. Aku juga ngasih 2 ini contohnya kalau nggak salah. Ini next. Nah, ini juga, ini label juga, tapi labelnya baju. Kemungkinan besar waktu ujian nggak keluar. Cuma aku pengen kasih tahu kalian aja kalau label tuh bisa juga muncul di baju. Kalau di sini labelnya tuh berguna sebagai ini apa namanya, caution. Kayak tadi kita di awal kan, di yang teks paling pertama tuh kita diajarin soal caution, itu kainnya harus dibalik gitu. Gue nggak tahu gimana nyebutinnya. Pokoknya kalau kalian baju terus nanti dibalik gitu, itu gue nggak tahu apa bahasa Indonesia tapi kayak gitu. Terus harus dicuci pakai mesin dan dicampur dengan warna gitu kan. Kalau baju putih biasanya nggak boleh dicampur kan. Nah itu penjelasannya kayak gini, ada label, ada ini ada suhunya, terus ini logo-logo untuk perawatan baju gitu kan. Ya kayak gitu lah pokoknya, ini label untuk baju. Beda kan, dia nggak ada makanannya, nggak ada tanggal kadaluarsanya karena dia untuk baju. Tapi kalau misalkan yang biasa keluar di ujian, dia tuh biasanya makanan, obat, sama minuman gitu. Ya, jadi kalau kalian mau pelajarin struktur dua-duanya nggak masalah, atau kalian mau fokus untuk makanan dan minuman juga nggak masalah. Tapi malam ini aku sediakan 2 untuk kalian buat belajar. Boleh next selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada manual guide atau petunjuk manual gitu. Merupakan teks petunjuk penggunaan suatu barang dan juga merupakan prosedur teks. Masih ingat nggak minggu lalu kita belajar prosedur teks? Kalau ada yang masih ingat nggak? Ini ingat nggak? Aku nanya ingat atau nggak aja. Nggak aku tanyain teknisnya secara langsung gimana. Ingat, Kak. Ya. Bagus, bagus, bagus. Hebat, hebat. Nah, strukturnya juga sama kan, dia ada tujuan, bahan, langkah, dan hasil gitu. Jadi strukturnya benar-benar sama prosedur teks. Kalau kataku tuh, manual guide itu biasanya udah pasti prosedur teks, tapi prosedur teks kadang belum tentu manual guide, walaupun dia bisa digunakan sebagai manual guide. Teknisnya gue nggak jelasin lebih lanjut, tapi itu menurut gue. Nah, terus unsur kebahasaannya pun sama. Dia simple present tense, terus ada imperatif gitu, kalimat suruh, terus banyak action verb kayak add, put, turn, attach, terus ada conjunction juga, next, then, while, terus ada yang bentuknya numbering gitu, first, second, and third. Dan banyak adverbs-nya juga, kayak correctly, carefully, slowly, gitu-gitu. Itu namanya adverbs ya. Pokoknya ini tuh bentuknya bener-bener mirip sama prosedur teks. Jadi aku rasa kalian kalau kemarin paham prosedur teks, kalian nggak akan ada masalah dengan manual guide. Yuk boleh next. Nah ini ada contoh dari manual guide dari suatu printer gitu untuk menaruh kertas dan specialty media. Ini dia ada numbering kan, sistemnya ada nomor-nomor gini. Terus dia ada kalimat suruhnya nih, place, do not, terus pull, terus ada squeeze, itu kan kalimat serunya ya, kayak gitu tuh. Jadi ada kalimat serunya, itu biasanya dia manual guide, kurang lebih sama kayak prosedur teks. Kalian juga bisa lihat gitu. Jadi kalau misalkan ditanya apa tujuan dari teks tersebut, kalau misalkan bentuknya manual guide, judulnya adalah tujuannya. Judul adalah tujuan gitu. Kalau misalkan ada pertanyaan soal prosedur sama manual guide, jawabannya itu kalau ditanyain soal tujuannya, tujuan teks tersebut. Oke? Semoga kalian bisa menjawabnya kalau ada soal seperti itu. Kalian harus bisa. Oke, next. Nah, ini yang teks terakhir nih. Poster, flyer, pamphlet, dan brosur.
atau ya mereka merupakan hal yang sama gitu, bisa dikategorikan menjadi satu hal yang sama, dipisah pun nggak juga nggak masalah, tapi aku bakal menganggap ini sebagai hal yang sama. Dia merupakan jenis functional text, teks fungsional yang diberi untuk memberikan informasi pada masyarakat umum. Jadi informasinya ini bisa tentang suatu produk, layanan, atau acara. Nah, yang di kanan ini contohnya, ini dia poster film. Gitu kan, dia ngasih informasi. Apa aja informasi yang ada di poster ini, kita bisa dapat nama-nama pemainnya, Leonardo DiCaprio, Ken Watanabe, Jordan Gordon-Levitt, terus Ellen Page, itu dia pemainnya. Terus kita tahu sutradaranya ini adalah sutradara yang sama dengan film The Dark Knight. Judul filmnya kita tahu dan kapan tayangnya di sini, Juli 16 di teater dan di IMAX gitu. Jadi fungsinya adalah pokoknya dia harus kasih tahu, harus ada informasinya untuk dikategorikan sebagai poster, flyer, pamflet, atau brosur. Itu bisa, kalau informatif berarti dia termasuk ke dalam kategori tersebut gitu. Tapi kan biasanya kalau nanti kalian di ujian, biasanya tuh yang muncul adalah kalian harus menganalisis isi dari poster tersebut. Jadi aku di sini dari awal sampai akhir ini aku di sini ngasih tahu soal strukturnya, teknisnya biar kalian bisa ngenalin gitu. Tapi nanti aku juga bakal kasih contoh soal ya. Boleh next. Ini udah jenis teks terakhir berarti. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Nyalakan komentar kalian. Itu Lilis di belakang ya, Lilis nyender-nyender tuh. Oh, kabur Lilis ya. Dipukul ya. Oke. Oke. Di sini ada contoh dari teks. Ada yang tahu nggak ini teks apa tadi? Winnie? Ada yang tahu nggak Winnie? Apa Anggita? Atau Yunita? Yunita? Aku belum dengar suara Yunita kayaknya seharian. Yunita ada di sini nggak nih Yunita? Ada ya? Ya, sedih sekali. Jadi ini kalau belum ada yang tahu, nih. Winnie tadi mau jawab ya? Winnie tahu nggak? Ini loh jawabannya di sini. Ada di sini di jawabannya. Tahu nggak ini teks apa? Warning, Kak. Iya, jawabannya ada di situ kan. Nah, jadi dari teks kita udah tahu langsung ini jenis teks apa. Teks warning, betul sekali Winnie, hebat. Jadi ini warning, dangerous cliff atau tebing berbahaya gitu. Karena tebing berbahaya berarti kalian harus memperhatikan anak kecil, terus kalian harus tetap berada di mobil ketika ada serangan petir gitu, lightning storm, badai petir gitu. Terus jangan ada hewan atau sepeda di landasan apa? Gue lupa bahasa Indonesianya. Jejak bukan jejak apa ya itunya. Pokoknya gitulah. Biasanya kalau di tebing tuh biasanya kan ada rute-rute jalannya gitu kan. Jadi buat gak ditaruh di situ, terus jangan ninggalin barang-barang berharga di dalam mobil. Nah, dari sini kalau kalian ngerjain soal teks, yang selalu aku tekan adalah kalian harus baca dulu soalnya. Baru abis itu kalian mencari informasi di dalam teksnya, biar kalian nggak buang-buang waktu. Kalau misalkan kalian baca teksnya dulu, takutnya nanti kalian buang-buang waktu. Jadi kalian harus baca soalnya dulu. Kan kita di sini, kita ditanya ini soal nomor 1, what does text mean? Apa maksud dari teks tersebut gitu. Nah, untuk jawabnya, berarti jawabannya kalau untuk teks itu pasti ada di teksnya kan. Tapi kita juga bisa ngelakuin dengan sistem eliminasi. Jadi kita lihat dari jawabannya dulu gitu. Di sini dikasih tahu it forbids us to pertama kita kan dia bilang gini, it tell us about the cliff, children and trail. Bener nggak sih kita dikasih tahu tentang cliff dan anak kecil dan rute gitu? Bener nggak sih? Kayak kita nanya ke diri kita waktu kita lihat opsi ini, bener nggak kita dikasih tahu tentang tebing gitu? Enggak kan? Kalau kita ngasih tahu tebing, berarti harusnya dia ngasih tahu kalau kayak jelasin dong. Kalau kan it tells us kan ngasih tahu, dia menceritakan, ngasih tahu. Berarti harusnya kalau misalkan emang ini bener-bener it tell us, harusnya dia tuh jelasin kalau tebing ini tingginya berapa, bahayanya tuh kenapa, itu kita dijelasin. Tapi karena kita nggak dijelasin di teks ini, berarti yang A ini, opsi A ini adalah salah gitu.
Terus yang opsi B, it asks us to stay in our car with our children. Betul. Tapi dengan syarat stay in our car-nya itu adalah ketika badai petir gitu. Berarti salah dong. Atau with our children-nya tuh dia nggak, teks ini tuh nggak menyuruh secara langsung untuk tetap berada di mobil dengan anak kita, melainkan untuk agar kita memperhatikan anak gitu, anak kita ketika berada di sana. Berarti ini salah. Terus it forbid us, melarang kita untuk membawa hewan dan uang gitu. Dia mention uang nggak di teks ini? Sama sekali nggak kan? Sama sekali. Teks ini tuh sama sekali nggak mention uang. Berarti dari sini tuh ini juga udah salah banget. Berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah yang D gitu. Paham nggak? Paham nggak? Lilis tadi nyalain kamera, paham nggak Lilis? Nah, Winnie paham? Ya dari Paham, tadi Kak. yang jawab ini ya, Winnie. Kayaknya Winnie ada di sini. Jadi Winnie sekarang kamu akan menjadi asisten tuh setiap kali aku tanya. Hei, hebat kamu Winnie. Hadiahnya apa nggak tahu. Nanti biar kakak panitia yang nyediain ya. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oh, ada siapa tadi? Kayak tadi aku dengar suara. Oh, itu Lilis. Lilis baru jawab ya. Soalnya ya, jangan diajak bercanda ke Fania. Lilis ya. Terus ini next saja ke PPT selanjutnya, ke page selanjutnya. Nah, teks selanjutnya, ada yang tahu ini teks apa? Kalau ada kalimat gitu. Congratulations. Lilis, ini teks apa Lilis? Winnie aja deh, Winnie. Ini teks apa Winnie? Kalau ada congratulations. Invitation. Kalau congratulations itu sebutannya adalah greetings expression. Berarti ini dia greeting cards. Kurang tepat, gak masalah. Tapi kita akan terus belajar. Karena hari ini konsep kita adalah belajar. Kalau invitation dia biasanya ya kayak gitu deh. Jadi nggak masalah, nggak masalah. Jadi kalau congratulations dia ini adalah kalimat greeting expression gitu. Sebuah ekspresi selamat gitu. Jadi kalau dari sini kita tahu kalau ini adalah greeting cards gitu. Kayak gitu. Kalau invitation kayak tadi, kalau ini invitation berarti kita harus ingat itu dia harus ada tanggal dan harus ada tempatnya, karena kan mengundang seseorang ke suatu acara gitu kan, jadi dia harus ada tempat dan tanggal. Kalau nggak ada tempat dan tanggal berarti opsi mengenai itu invitation langsung bisa kita gugurkan gitu. Nah, kita langsung ke pertanyaannya. Aku mungkin kalau nanya ke kalian, aku nanya jenis teksnya dulu kan. Tapi kalau misalkan kalian ngerjain soal, saranku adalah kalian baca dulu soalnya, baru baca teksnya. Kayak gitu. Jadi, pertanyaan kedua gitu, what has Wawan won? Apa yang Wawan udah menangkan gitu. Kan di sini kita tahu nih, Dear Wawan, selamat atas kemenanganmu dalam lomba balap Tour de Java gitu. Kayak yang tadi aku kasih tahu ya, kalau depannya kapital berarti itu nama acara atau kegiatan gitu. Oh, itu nama ininya. Terus lanjut lagi, nikmati suksesmu hari ini dan terus melaju ke depan untuk suksesmu ke depannya, dari Yulia. Jadi pengirimnya tuh Yulia yang ngirim untuk Wawan yang telah menang lomba balap Tour di Java gitu. Jadi apa yang Wawan udah menangin? Ini konsepnya sama kayak tadi. Kalian bisa lihat opsinya, terus kalian cocokin kata yang sama di sini. Nah, kalau untuk what has Wawan won, itu berarti kan kita harus nyari dengan kata yang ada di congratulation, dekat dengan kata congratulation-nya. Dalam konsep ini, dalam kasus ini gitu, congratulation-nya ini satu kalimat dengan ini. Congratulations on the big win in the Tour de Java race gitu. Berarti kita bisa mengeliminasi opsi jawaban yang nggak ada di kalimat tersebut. Apa yang nggak ada? Sukses nggak ada. Nggak ada kata sukses. Nah, kalau dari sini kan kita jadi tersisa dengan 3 opsi gitu kan. Nah, yang udah Wawan menangin dari kalimat ini adalah
konsep balapannya. Sedangkan turnya ini, kalau tur doang kan kayak, tur tuh artinya tur kan, jalan-jalan. Kira-kira masuk akal nggak sih dijadiin untuk dimenangkan gitu, untuk produk tur? Mungkin tur bisa menang, tapi apa kalau kita kita ikut lomba yang dapat hadiah tur gitu kita bisa menang, tapi kan ini konsepnya dia menang balapan, berarti dari sini kita tahu kalau jawabannya adalah yang race. Semoga aku cara ngomong aku nggak bikin kalian pusing, tapi kayak gitu loh. Kaget aku ada notifikasi kenceng banget. Terus selanjutnya untuk soal selanjutnya ini ada what is Julia's purpose for writing the text gitu. Karena kita tahu ini greeting cards, berarti dia kan harus kita tahu tadi tujuannya itu apa aja. Dan semua ini termasuk dalam tujuan tersebut. Jadi kalau kayak gini jawabannya apa dong, Kak? Nah, jawabannya biasanya kita bisa yang jawaban yang pasti dan sangat mendekati. Biasanya kalau di ujian adalah yang jawaban yang ada di teks. Dalam kasus ini adalah congratulation. Kalau congratulation jawabannya berarti dia harus congratulate gitu. Jawabannya berarti yang B. Paham nggak? Padahal kan ini opsinya mirip dan semuanya tuh benar kecuali yang D ya. Ini yang D ini udah jauh apa? Jauh banget bedanya. Tapi di sini karena konsepnya Julia menunjukkan ini untuk Wawan dan konsepnya juga kalimat yang sama congratulation dan congratulate, berarti jawabannya tuh yang B kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya bahasa Inggris kalau misalkan kita nggak bisa bahasa Inggris gitu jadi kayak game cocok-cocokan aja kan, dari cocok-cocokan kata-kata yang ada di soal dan yang ada di opsi jawaban. Oke deh, kita bisa lanjut ke ini selanjutnya. Nah, tuh. Kan ini teksnya lumayan panjang, berarti kalian bisa lihat soalnya dulu gitu. Kayak gini, why is the text written? Kenapa teks ini ditulis gitu. Terus kita sekarang bisa lihat teksnya. Tahu nggak ini jenis teks apa? Winnie? Halo Winnie. Winnie tahu nggak ini teks apa Winnie? Uh, kalau mau tahu teks ini teks apa, di sini ini ada nih judulnya announcement. Judul teksnya adalah teks announcement. Berarti kalau kita dikasih pertanyaan kenapa teks ini ditulis, yang ada jawabannya konsepnya sama kayak tadi yang congratulation, itu dia adalah yang to announce, untuk mengumumkan. Langsung aja, jadi kalian dari situ kayak udah langsung bisa tahu jawabannya gitu. Dari mencocokkan opsi dengan ini, kalian udah mencocokkan opsi dengan teks, kalian udah bisa langsung tahu jawabannya. Dalam kasus ini, dia untuk to announce closure of Lady Evelyn Falls Campground. Jadi kalian mau perlu baca susah-susah gitu, itu udah dapat jawabannya. Jawabannya adalah yang C. Terus apa yang akan terjadi dengan yang udah pesan tempat gitu, udah booking tempatnya. Nah kalau mau nggak mau untuk yang ini kasus ini kita harus baca, dan untuk baca kita bisa langsung nyari dengan nyari kata kunci yang sama. Biasanya kalimat yang frase yang unik di sini adalah booking of the reservation. Berarti kita nyari kata booking atau reservation di teks ini. Nah, di sini nih ada nih di paragraf pertama di sini, individuals with reservation will receive refunds. Di sini kita tahu dari teks. Kalau yang yang udah reservasi dia duitnya bakal dikembalikan, di refund kayak gitu. Oke. Next. Ya, udah. Sekian presentasi pembelajaran kita malam ini. Aku kayak tadi ngebuka nggak pakai assalamualaikum atau ucapan selamat malam, tapi kayak gitu. Sekian presentasi pembelajaran hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Lilis, Winnie, Yunita, atau Anggita? Oh, ada Welma juga. Tadi Welma baru datang ya, Welma? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Oh iya, yang nggak masalah. Kamu datang dari bagian yang mana kamu pas masuk Zoom, Welma? Dari pengerjaan soal doang, Kak. Aduh, ya udah nggak apa-apa.
Tapi paham nggak aku tadi ngasih Enggak, tahu gitu? ya nggak paham sih Kak, baru datang. Ah, Yakin iya sih, baru ya baru udah. datang. Aduh, ya udah deh Ya, kalau. habis dari musola Kak. Oh gitu gitu. Ah, kamu soleh sekali, anak idaman ya, bagus bagus. Ya udah, Ya, karena alhamdulillah. materinya udah selesai, ini kamu nanti nonton video YouTube ya aja ya, soalnya udah jam ini. Jadi sekarang ini udah jadwalnya Ya, post test. Oke, jadi ini mau terserah sih ya. kamu mau coba ngerjain juga nggak apa-apa. Kan di situ ada apa? Ada aku kasih tahu jawabannya kan, cara ngejawabnya. Jadi kamu bisa nyoba belajarin juga dari situ. Jadi Iya ya Kak. ya teman-teman semua, Lilis, Ini Winnie, habis ya Kak Yunita, waktunya. Anggita, kenapa? Ini waktunya habis. Enggak, iya mau post test, jamnya post test sekarang. Habis post test baru Oh, aku tutup lagi. Kamu nggak apa-apa ikutan aja, ikutan post test biar aku tahu gitu. Siapa tahu ternyata kamu udah bisa materinya, tapi kamu selama ini. Jadi oh, tidak oke usah Kak, merasa. coba Aku coba paham aku kok. kerjain. Iya iya. Ya jadi ini ya, Lilis, Yunita dan Anggita juga bisa langsung klik linknya buat langsung ngerjain post testnya. Bisa diakses kan post testnya sekarang? Apa nggak Bisa bisa? Kak, bisa. Oh, oke oke. Semangat. Jadi baca dulu soalnya Ya, baru baca topik. Oh ya itu kan teksnya ya bentuknya foto gitu. Kalau ada yang fotonya nggak muncul, bilang ya. iya ya Kak. Oke. Waktunya sampai 19.25 ya guys. Tapi link postesnya nggak gue tutup sampai 25 sih. Gue bakal terus buka. Tapi nanti 19.25 gue bakal ngelakuin penutupan maksudnya.
Astaga kak, bener 2 doang. Nggak apa-apa. Kan namanya belajar. Tapi kamu baca kan Ya, itunya bahasannya kenapa jawabannya salah? gimana sih? Kayaknya kurang Eh, fokus deh kak. oh, yang nggak masalah. Nggak masalah. Nggak apa-apa lah. Namanya belajar. Aku kirim PPT deh biar kalian bisa baca juga. Bisa dibaca-baca. Isinya sih sebenarnya begitu-begitu doang. Ntar kalau ada waktu aku kirim juga pembahasan dalam bentuk PDF biar nggak kalah sama kemarin mata pelajaran matematika. Tapi terima kasih sudah mengerjakan Welma. 2 menit lagi acara ini mau aku tutup ya. Ya karena udah jam 7.25, buat teman-teman yang belum nyelesain post testnya, nggak masalah, kerjain aja dulu, karena ini nggak akan aku tutup. Mungkin kalau post testnya aku bagiin ke ini juga ke link, boleh nggak sih, San? Di grup WA, mungkin biar teman-teman yang lain mau ngerjain apa, Kak? Welma mungkin mau ngerjain lagi gitu. Karena, Ya bisa kak. ya udah. Bisa kak ngerjain lagi. Oh Ya iya, mau. kalau Ya mau ya. ngerjain lagi, nggak apa-apa. Nanti aku kirim lagi link post testnya di Ya kak. WA. Tapi untuk sementara aku mau akhiri dulu kegiatan hari ini. Terima kasih semua yang udah bergabung dari Lilis, Winnie, Makasih, Yunita, Kak. Anggita, Makasih. Welma juga udah bergabung Ya. meskipun telat. Itu terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bisa dipahamin, bisa bermanfaat buat kalian ke depannya. Amin. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Kalau ada salah, aku mohon maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.